Kalau ada kader partai yang terkena kasus hukum, khususnya dalam masalah pemberantasan korupsi, termasuk diri saya, pada saat yang sama, atas dasar kerelaan atau dipecat, meninggalkan partai ini. Kejaksaan Agung atau Kejagung Republik Indonesia menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka. Adapun Plate menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station atau BTS 4G. Sebagai sekretaris jenderal dan saya dalam kapasitas sebagai ketua umum, tentu saya wajib mendalami kasus ini. Toh ini sudah cukup menjadi konsumsi publik dan berapa waktu. Jody juga sudah periksa berapa kali. Pertanyaan saya sederhana. Jun tahu, saya ketua umum di sini menyerahkan semua energi dan idealisme saya, waktu dan tenaga pikiran saya. Saya tidak mempunyai interest apapun untuk dalam suprastruktur kekuasaan dan pemerintahan. Saya ingin mengabdikan diri saya. Itu membangun negeri ini. Satu hal yang saya minta dari Anda, jujurlah, Anda ada terlibat atau tidak? Hal yang prinsipil sekali. Kalau ada urusan tetek bengek, saya tak campurin. Hal yang prinsipil sekali dan bisa merusak kita semua. Dialek ini 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dia mengatakan dah. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Johnny Plate ditahan karena dugaan kasus korupsi proyek BTS. Ini satu cerita yang amat dan sangat heboh. Tapi ada satu cerita lainnya yang tidak kalah heboh. Dalam acara pembekalan caleg Nasdem pada Juni 2015 silam, Surya Paloh pernah bilang dia tidak mau mempertahankan partai jika ada yang melakukan korupsi. Intinya, dia pernah berjanji akan membubarkan partainya jika ada kadernya yang korupsi. Dia berjanji partainya tidak akan cuci tangan jika ada kader yang terkena kasus pidana. Tapi saat ini, ada satu sekjen Nasdem yang ditahan karena dugaan kasus korupsi. Orang-orang mulai menyindir Surya Paloh soal janji ini. Dia juga ditanya apakah akan tetap memegang janjinya. Jadi ketika saya baca-baca di media sosial, ternyata dia ikut buka suara soal janji akan membubarkan partai jika ada kader yang korupsi. Surya Paloh tidak menjawab secara gamblang apakah Nasdem akan dibubarkan atau tidak. Dia mengingatkan agar semua pihak tidak melihat keburukan partai Nasdem saja. Dia juga bilang pihaknya tidak bisa menjamin soal tingkah laku kadernya. Dari perkataannya, sudah ada indikasi kalau Surya Paloh tidak akan membubarkan partainya. Terlalu lucu kalau sampai Nasdem itu bubar. Yah, yang namanya politik pura-pura lupa dengan statement masa lalu sudah jadi hal yang biasa. Inilah yang dinamakan pencitraan demi terlihat keren di mata masyarakat. Partai manapun pasti ada kadernya yang melenceng dan terlibat kasus korupsi. Itu sudah pemandangan biasa di negara kesatuan Republik Indonesia ini.
Tapi setahu saya hanya Partai Nasdem yang berani kasih janji akan bubarkan partai kalau ada kadernya yang terlibat korupsi. Ini janji yang sangat fenomenal, yang menurut saya lebih bombastis dari semua janji yang pernah disebut Anies Rashid Baswedan saat kampanye Pilgub di DKI Jakarta. Itu statement yang sangat berani karena peluang kader korupsi itu sangat tinggi. Nggak ada parpol manapun yang bisa bebas dari kader bermasalah. Bahkan partai sebesar PDIP pun banyak kadernya yang terlibat korupsi. Lantas, kenapa Nasdem begitu berani bilang bubarkan partai kalau ada kadernya yang korupsi? Ini kayak orang jualan obat. Dengan promo heboh beli 1 gratis 5 supaya orang-orang terharu dan yakin dengan bersihnya Partai Nasdem. Mungkin Nasdem saat itu masih partai kecil, sehingga butuh suara besar dengan cara menjual janji-janji manis yang amat dan sangat fantastis. Kalian pasti teringat dengan seorang kakek tua yang pernah bilang akan jalan kaki dari Jakarta sampai ke Jogja. Tapi sampai sekarang, keinginan rakyat untuk menyaksikan janji itu tidak pernah terwujud. Jauh lebih mudah mendatangkan Coldplay untuk konser di Indonesia ketimbang memaksa orang itu untuk jalan kaki. Orang ini malah tidak merasa malu dan sekarang masih suka menyerang pemerintah dengan narasi-narasi murahannya. Dulu juga ada seorang koruptor yang bilang kalau dia korupsi 1 rupiah saja di kasus Hambalang, silakan gantung dia di Monas. Sekarang apa? Dia tidak berani bicara apapun soal itu. Kalaupun dia ditagih soal janji itu, sampai lebaran kuda dia tak akan berani. Itu cuma statement bombastis supaya orang menjadi yakin dan simpati. Telinga rakyat Indonesia sudah bosan dengan perkataan seperti itu. Jauh sebelum Joni Plate terkena kasus korupsi, Sekjen Nasdem yang dulu juga pernah kena kasus korupsi, namanya Patrice Rio Capella. Dia diduga terlibat kasus korupsi dana bansos Provinsi Sumatera Utara yang juga menyeret nama Gubernur Sumatera Utara saat itu, Gatot Pujo Nugroho dan istrinya. Patrice diduga menerima suap berupa hadiah atau janji. Dulu sudah ada yang menagih soal janji pembubaran partai, tapi hasilnya sudah bisa ditebak. Terlalu banyak alasan dan syarat serta ketentuan yang berlaku. Partai akan dibubarkan kalau terjadi korupsi terstruktur dan masif oleh kadernya. Sedangkan masalah yang terjadi pada Patrice adalah bersifat personal dan tidak ada kaitannya dengan partai. Mereka merasa tidak logis kalau hanya gara-gara satu oknum lalu partai harus bubar. Memang benar sih yang mereka bilang. Justru yang tidak logis adalah bikin janji seenaknya supaya mau cari simpati atau demi pencitraan. Partai lain saja tidak ada yang berani bikin statement seberani Surya Paloh. Lihat saja Demokrat, kadernya banyak yang tidak beres, tapi mereka santai saja dan merasa paling benar. Tidak ada pemikiran 1 detik pun untuk membubarkan partai ini. Ini dunia nyata politik, bukan dunia di film. Nasdem sekarang harus menahan malu karena perkataan di masa lalu yang terlalu heboh. Mereka mungkin merasa rakyat tidak akan mempermasalahkan dan akan cepat melupakan. Jangan salah Bang Surya Paloh. Sekarang zaman canggih. Jejak digital bisa didapatkan dengan gampang. Segala keburukan dan kebobrokan bisa diungkit dengan secepat kilat. Yang dulunya tidak tahu
malah jadi tahu. Yang rugi adalah Partai Nasdem sendiri yang dicap tidak konsisten dan tidak tepati janji. Apalagi mereka mengusung Anies Rashid Baswedan yang juga terkenal suka obral janji dan jarang menepati janjinya. Seolah Anies Baswedan dan Nasdem ini memang sudah ditakdirkan untuk cocok dan saling melengkapi. Mereka sama-sama pintar mengambil hati masyarakat dengan mengucapkan sesuatu yang bahkan mereka sendiri tidak sanggup untuk melakukannya. Mari kita serahkan semua penilaian ini kepada masyarakat. Biarlah mereka yang menentukan Nasdem ini mau diapakan. Semua sudah terpampang jelas apa yang mereka lakukan, siapa capres yang mereka usung, dan segala kekonyolan yang terjadi di masa lalu dikorek habis-habisan oleh netizen sampai saat ini hanya gara-gara satu nama, yaitu Johnny G. Plate. Selamat ya untuk Partai Nasdem. Akhirnya rekam jejakmu di masa lalu terkuak di hari ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya rakyat jelata harus berani untuk bersuara.